Yang konon katanya dulunya ini dia mengalami kecelakaan hingga ia ini hangus terbakar. Iya, serem juga ya. Assalamualaikum, hai Mr. Refresh. Welcome back to my channel. Bareng aku, Elsha Septa. Kita balik lagi nih di hari Jumat. Kali ini aku mau bercerita tentang misteri yang melegenda di Jawa Barat, yaitu Tanjakan Emen di Subang. Tentunya sebagian dari kalian pasti udah sering banget dengar Tanjakan Emen di Subang ini, terutama bagi warga Jawa Barat. Tanjakan Emen ini tidaklah asing, karena Tanjakan Emen ini sudah terkenal cukup lama yang memang terkenal dengan keangkerannya. Setidaknya kepercayaan ini tuh sudah melegenda dari sejak tahun 1950-an. Sudah banyak korban-korban yang tewas di sepanjang jalan 2 km ini. Bagaimanakah asal-usul Tanjakan Emen ini, dan betulkah kecelakaan yang banyak terjadi akibat dari gangguan makhluk goib di tempat itu? Gak usah basa-basi, kita langsung aja ceritanya. Let's start the story. Tanjakan Emen adalah sebuah tanjakan sepanjang 2 km di daerah Bandung, Jawa Barat. Tepatnya berada di Kampung Cicenang, Desa Ciater, Kabupaten Subang. Tanjakan Emen dengan kemiringan 45 derajat merupakan perbatasan Cikole dan Ciater yang sangat terkenal karena sering sekali menelan korban jiwa. Bahkan sudah lebih dari puluhan nyawa melayang karena kecelakaan di lokasi Tanjakan Emen ini. Itu kenapa Tanjakan Emen ini disebut juga dengan Tanjakan Maut. Pada tahun 2018, pemerintah ini telah mengganti Tanjakan Emen ini dengan Tanjakan Aman. Akan tetapi, kecelakaan masih saja sering terjadi. Walau sebenarnya penyebab dari kecelakaan bisa saja karena kendaraan yang tidak layak jalan ataupun faktor kesalahan manusia. Mungkin saja penyebab lainnya itu karena kontur jalan yang sulit dengan adanya tanjakan, turunan maupun belokan yang tajam. Belum lagi nih, kawasan ini kerap sekali diselimuti oleh kabut yang tebal. Sementara fasilitas penerangan maupun rambu-rambu di Tanjakan Emen ini sangatlah minim. Namun rasanya nggak aneh kalau warga kita selalu mengaitkan kecelakaan-kecelakaan ini dengan hal-hal yang mistis. Beredar mitos kalau Tanjakan Emen ini tempat yang banyak dipenuhi oleh makhluk-makhluk astral, apalagi ya dengan banyak menewaskan korban jiwa di sana. Menurut cerita yang tersebar, kadang para makhluk-makhluk goib ini ada saja mereka yang berbuat jahil pada kendaraan-kendaraan yang sedang melintas di tanjakan tersebut. Yang katanya hal ini membuat para pengendara akan menghadapi fenomena-fenomena seperti rem yang blong, kendaraan yang tergelincir, atau bisa saja tiba-tiba kendaraan itu mogok. Selain itu juga bisa tiba-tiba saja kendaraan itu terperosok ke pinggir jalan. Adapun kejadian yang lebih menakutkan, kadang-kadang nih penumpang di bus yang melewati Tanjakan Emen ini bisa tiba-tiba saja kesurupan. Yang sebagian warga mengatakan, menurut rumornya, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi itu akibat gangguan makhluk astral yang bernama Emen. Ada beberapa versi mengenai asal-usul Tanjakan Emen ini. Konon, asal-usul keangkeran Tanjakan Emen ini berasal dari dulunya ada seorang supir oplet jurusan Bandung Subang yang bernama Emen. Ceritanya saat Emen ini mengangkut ikan asin dari Ciroyom Bandung menuju Subang pada tahun 1964. Mobil yang ia kendarai ini terbalik dan terbakar sehingga menyebabkan ia tewas di tempat itu. Sejak peristiwa tersebut, warga mempercayai kalau arwahnya Emen ini bergentayangan dan sering mengganggu pengendara lain, terutama nih bagi mereka yang melewati tanjakan ini di malam hari. Padahal sebenarnya ada versi yang benar-benar diceritakan oleh salah satu anak dari Pak Emen ini tentang siapa Pak Emen ini dan kenapa dia menjadi terkenal dan dijadikan nama Tanjakan Emen. Bapaknya Emen dengan nama asli Taing bin Sangan merupakan warga asli Parung, Kabupaten Bogor, ya, yang diperkirakan lahirnya ini pada tahun 1927. Kemudian Pak Emen atau Pak Taing ini dia mengadu nasib ke daerah Bandung dan dia berjualan kerupuk. Lalu dia ini menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rumina, perempuan asal Ciparai, Kabupaten Bandung. Ketika ramai pemberontakan Darul Islam atau Negara Islam Indonesia di Jawa Barat, Pak Taing dan istrinya ini mengungsi ke daerah Lembang. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Pak Taing ini menjadi supir oplet jurusan Lembang Subang sekitar tahun 1956. Kenapa nih bapaknya ini akhirnya dipanggil dengan Emen? Nah, ini ada ceritanya. Ini bermula dari permainan anak yang bernama cemen. Cemen ini sebenarnya mainan boneka
yang digerakkannya itu dengan menggunakan magnet dari balik meja kaca. Jadi nih, dulu itu nih, kalau misalnya mobil angkutannya Pak Emen ini penuh, penumpang-penumpang ini menunggu di terminal Mandarin Lembang sambil menonton permainan cemen ini. Nah, pada saat mobil Pak Emen ini datang balik lagi, orang-orang tuh yang menunggu di terminal itu, mereka ini tuh akan manggil-manggil, tuh si cemen datang. Nah, dari situlah akhirnya Pak Taini ini dipanggil Emen. Pada bulan Desember 1956, saat itu operet yang berpenumpang 12 orang yang dikendarai oleh Pak Taing atau Pak Emen sedang menuju ke arah Subang. Namun pada saat itu operet itu mengalami kecelakaan. Diakibatkan katanya karena remblong, sehingga kendaraan operet ini menabrak tebing, terbalik lalu terbakar. Kalau ada yang mengatakan bahwa Pak Emen atau Pak Taing ini meninggal di tempat, sebenarnya enggak. Pak Emen ini sempat dibawa ke rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Ranca Badak atau sekarang itu disebutnya Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan beliau ini setelah meninggal di rumah sakit, beliau dimakamkan di Jayagiri, Lembang. Lalu kenapa disebut dengan Tanjakan Emen? Nah, ini ceritanya. Pada zaman dulu, mitosnya ada kebiasaan dari penduduk sekitar sana untuk menamai baik itu tanjakan maupun turunan sebuah jalan dengan nama seseorang yang pertama kalinya tewas karena kecelakaan di tanjakan atau di turunan itu. Karena itulah akhirnya tanjakan Cicenang ini mulai sering disebut sebagai Tanjakan Emen. Hingga akhir ini sampai sekarang pun tanjakan itu jadi terkenal dengan Tanjakan Emen. Ada juga nih versi cerita lainnya tentang asal-usul Tanjakan Emen ini. Konon ceritanya ada seseorang bernama Emen yang menjadi korban tabrak lari di daerah itu, yang kemudian jasadnya ini dibuang di rimbunan pepohonan di area kawasan tersebut. Namun tidak diketahui kapan kejadiannya, tapi itu hanyalah sebuah rumor. Versi lainnya dari legenda Tanjakan Emen ini mengkisahkan dimulai dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Masyarakat Cicenang Ciater Subang, mereka ini menyimpan kisah yang melegenda yang menyebutkan bahwa dulu itu ada truk tentara Belanda yang mengangkut 2 kompi tentara. Namun 2 truk tentara Belanda itu mengalami kecelakaan di tanjakan tersebut. Truk itu tidak kuat menanjak dan mundur terbalik. Setelah kecelakaan itu, tentara-tentara Belanda itu ditahan lalu dibunuh oleh para gerilyawan. Konon katanya nih, banyak diceritakan oleh para supir yang sempat selamat dari kecelakaan ini. Mereka ini mengatakan sebelum terjadinya kecelakaan itu, mereka ini melihat ada barisan tentara Belanda yang sedang menyeberangi jalan. Namun gak cuma di situ letak angkerannya. Konon nih, para pengendara yang melintasi Tanjakan Emen ini sering melihat ada penampakan anak kecil di sekitar tanjakan itu. Mitosnya menurut warga setempat, agar kita tidak diganggu oleh arwah Emen ini, para pengguna jalan sebaiknya mereka ini menyalakan rokok lalu mereka melemparkannya ke pinggir jalan. Artinya ini adalah sebuah simbol memberikan rokok kepada Emen yang diketahui di masa hidupnya ini. Emen ini memang suka merokok ketika dia sedang mengemudi. Dan mitosnya dikatakan juga pengguna jalan membunyikan klakson saat melintasi tanjakan tersebut. Tujuannya agar selamat dari gangguan goib. Ada juga yang mengatakan dengan melempar uang logam atau koin sebelum dan setelah melewati Tanjakan Emen ini. Tindakan tersebut dianggap menghormati arwah penunggu Tanjakan Emen ini. Ada beberapa YouTuber paranormal yang datang mengunjungi Tanjakan Emen ini, atau ya bisa dibilang adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk goib. 2 diantaranya nih yang paling populer, yaitu Risa Saraswati dari channel Jurnal Risa dan juga Om Hao dari channel Kisah Tanah Jawa. Banyak rumor yang beredar tentang terjadinya kecelakaan-kecelakaan itu diakibatkan ulah arwah Emen. Padahal sebenarnya bukan hanya arwah Emen ini yang menjadi penyebab semua kecelakaan itu. Para penunggu ini mengatakan melalui Om Hao kalau ketika melewati tanjakan ini, para pengguna jalan itu harus lebih berhati-hati, lebih berkonsentrasi, dengan tidak melupakan banyak berdoa untuk mengantisipasi agar pengguna jalan ini tidak celaka. Hal ini tuh hampir sama dengan yang dilakukan oleh tim Jurnal Risa. Tim ini juga mengatakan bahwa kecelakaan-kecelakaan yang terjadi itu sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Emen. Lalu Risa Saraswati ini sempat melakukan mediumisasi dengan arwah Pak Emen. Pak Emen ini mengatakan
kalau sudah tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Karena adanya mitos berupa lempar rokok, lempar koin, bahkan korban-korban kecelakaan yang terjadi di tanjakan itu selalu dikaitkan dengan dirinya. Dan sosok Pak Emen ini juga mengatakan karena mereka ini kurang ingat Tuhan. Sosok Pak Emen ini mengatakan ini akibat dari ulah jahil para penghuni lainnya yang mendiami wilayah tersebut. Cara yang dipakai oleh penunggu jahil ini, caranya juga bermacam-macam. Mulai dari mereka ini membuat para pengemudi ini mengantuk, perasaan blank atau kosong kayak ngelamun gitu, hingga adanya kabut yang membuat pandangan ini menjadi kabur. Dari sekian banyaknya makhluk goib yang menjadi penghuni di tanjakan Emen ini, terlihat juga ada sosok makhluk memakai helm yang meninggal karena kecelakaan. Ada juga sosok makhluk lelaki yang wajahnya rusak dan munculnya sesosok hantu perempuan di pinggir jalan. Ada juga nih sosok kemunculan hantu yang bernama Encep yang konon katanya dulunya ini dia mengalami kecelakaan hingga ia ini hangus terbakar. Serem juga ya. Ada juga yang mengatakan kenapa tempat ini menjadi angker, karena tempat ini itu menjadi salah satu destinasi pembuangan syarat pesugihan sehingga sering sekali meminta tumbal, seperti tumbal nyawa manusia. Itu yang dikatakan oleh Om Hao. Di tanjakan ini, kecelakaan ini bisa terjadi karena dua hal. Kalau secara teknis bisa dikatakan karena remblong, kendaraan yang terlalu mengebut, serta kondisi kendaraan yang rusak. Belum lagi dengan tanjakan dan turunan yang tajam dan juga belokan yang curam. Dan karena ketidakhati-hatian dan kelalaian dari manusia itu sendiri. Kalau dari non teknisnya yang disebabkan oleh penunggu lain di red line atau di jalur merah. Selain itu, mitos yang mengatakan membunyikan klakson, sebenarnya suara klakson itu berguna juga untuk memberikan tanda kepada pengemudi lain yang melaju dari arah berlawanan agar mereka ini jadi lebih waspada sehingga kecelakaan pun dapat terhindarkan. Jadi gitu teman-teman, jangan cuma nyalahin arwahnya Pak Emen. Menurut Pak Emen, banyak-banyaklah berkirim Al-Fatihah, bukan dengan melemparkan rokok ataupun koin. Biar gimana pun juga, yang namanya mitos ini sudah melegenda selama puluhan tahun. Cerita ini tidak untuk dipercaya, tapi bisa membuat kita jadi lebih waspada. Pokoknya mau kita lagi di jalan kek, mau dimanapun, jangan banyak ngelamun deh. Ya udah, yang lalu-lalu biarin deh. Kenapa gue jadi curhat ya? Ya pokoknya kita nih banyak-banyak berdoa aja, banyak inget Tuhan supaya kita ini jadi aman dan selamat. Oke, gitu aja buat teman-teman nih yang suka sama video ini. Yuk kalian klik like-nya, komen sebanyak-banyaknya dan bantu share video ini. Buat kamu nih yang baru aja nonton video di channel aku, yuk bantu support dengan klik subscribe-nya. Maaf misalnya kalau ada kekurangan dan salah-salah kata maupun informasi, karena cerita ini bukanlah untuk dipercaya. Semua kembali kepada apa yang kalian percaya dan kalian yakini. Tonton video-video lainnya di channel aku. Segitu dulu aja, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.